Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Amerda dengan NIM 201201856 dari kelas PAI 3H, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Anak yang diampu oleh Bapak Iskandar Nazari yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia pada Masa Prenatal. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Segala yang ada pada manusia dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikisnya. Dari awal kehidupan hingga akhir hayat dapat diamati dengan ilmu psikologi. Dalam kehidupan, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan perubahan yang tetap, yang tidak dapat diputar kembali, atau sunnatullah. Secara garis besar dimulai dari saat berada di dalam kandungan ibu, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Untuk pengertian pertumbuhan sendiri adalah proses bertambahnya ukuran tubuh, berat, dan tinggi badan makhluk hidup. Proses beranjaknya manusia mulai dari dalam kandungan ibu, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Untuk pengertian perkembangan yaitu perkembangan pada manusia merupakan proses yang ditandai dengan perubahan menuju kedewasaan seperti berubahnya emosi, kematangan fisik, cara berbicara, dan kemampuan berpikir kritis, serta perubahan yang terjadi pada susunan dan fungsi-fungsi organ tubuh. Dalam psikologi Islam, manusia secara kafah, baik fisik maupun psikis, dibedakan menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu al-jism, atau yang biasa disebut al-jismiyah, adalah dimensi yang meliputi badan dan seluruh organ tubuh manusia yang berwujud nyata seperti material panca indera, jantung, paru-paru, ginjal, daging, darah, dan sebagainya. Al-nafsiyah adalah dimensi yang meliputi akal, nafsu, dan kalbu. Potensi akal yang diberikan Tuhan membuat kita berbeda dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nafsu yang diberikan kepada kita membuat kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani sesuatu. Dan kalbu yang diberikan agar kita bisa merasakan sebuah perasaan. Yang ketiga yaitu al-ruhaniyah, ialah dimensi yang meliputi ruh dan fitrah. Sejatinya ruh itu terdapat di dalam kalbu, karena hanya dapat dirasakan keberadaannya oleh hati. Ruh juga mengendalikan, memberikan visi dan nilai-nilai bimbingan kepada jiwa-jiwa insani. Ruh sesungguhnya perwujudan arsy Tuhan yang jangkauannya lebih luas dari bumi. Secara umum, dapat dipahami bahwa manusia dalam pandangan Islam membawa potensi baik dan buruk. Meskipun ruh yang Allah tiupkan kepada manusia itu baik, namun kebaikannya hanya untuk Allah. Jika seluruh sifat-sifat itu dikembangkan dalam diri manusia, maka manusia akan menjadi buruk juga. Sebab sifat itu tidak sesuai bagi manusia. Bukanlah kebaikan sesuatu juga tergantung pada ruang dan waktu kebaikan itu berada. Sesuatu yang dianggap baik untuk seorang belum tentu tepat dan baik untuk orang lain. Demikian juga dengan sifat Allah yang menjadi potensi dasar diri manusia itu. Kesaksian setiap insan terhadap Allah sebelum lahir ke dunia terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Dari kesaksian tersebut, pada hakikatnya kita pernah berikrar untuk menuhankan Allah, tiada Tuhan selain Allah, berjanji untuk tidak menyekutukannya, tidak meminta kepada selainnya, dan berbagai konsekuensi lainnya. Akan tetapi, kesaksian saat dalam kandungan sebelum lahir ke dunia tersebut pasti dilupakan, sehingga wajar jika setiap manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Proses kejadian manusia perspektif dalam Al-Quran dan hadis.
Terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang baik. Disebutkan juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani. Lalu segumpal darah selama itu pula selama 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Lalu ditetapkan baginya 4 hal. Rezekinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahap pranatal atau prakelahiran. Proses dimulainya pembuahan sel telur oleh sel sperma berproses selama 9 bulan. Kesehatan fisik terkait dengan pola hidup sehat, halalan thayyiban, dan beraktivitas fisik, berolahraga, serta bersosialisasi dengan lingkungan yang sehat dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Psikologis ibu dan bapak dan suasana hati orang tua menjadi yang utama memengaruhi dan menstimuli terhadap perkembangan dan psikis anak. Cara mendidik anak sejak dalam kandungan adalah dengan perbanyak zikir dan doa. Libatkan janin dalam aktivitas positif dan mendengarkan ayat suci Al-Quran. Emosi yang terkendali diketahui bisa membantu perkembangan kecerdasan emosional dan spiritual janin sebagai obat menjaga kestabilan emosi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.